Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah Al-Fahaizal dari kelas 2G IAT. Ingin menyelesaikan tugas usul fikih saya yang bertemakan ijma. Perlu kita ketahui bahwa ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Keberadaannya memperkuat stabilitas hukum Islam, terutama dalam menghadapi permasalahan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, materi ini akan mengupas ijma dari berbagai sisi, mulai dari definisi, landasan syariat, hingga jenis dan contoh. Langsung kita membahas tentang ijma. Nah, di sini ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i. Nah, ijma secara bahasa berarti kesepakatan atau konsensus. Dalam istilah ilmu usul fikih, ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum suatu perkara dalam Islam. Nah, ijma menjadi bukti bahwa umat Islam adalah umat yang kolektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum. Ia menjadi juga wadah berkumpulnya pendapat para ulama yang terpercaya dalam suatu keputusan bersama. Maka hal ini penting karena Rasulullah SAW telah wafat dan tidak mungkin setiap masalah baru bisa langsung kita tanyakan kepada. Lalu kita beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu dalil tentang ijma. Nah, dalil-dalil ijma itu diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dipilihnya itu, dan kami memasukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Nah, surat An-Nisa ayat 115, ayat ini merujuk bahwa mengikuti jalan orang-orang beriman, yaitu ulama, adalah keharusan. Bila seorang menyelisih ijma, maka ia dianggap menyimpang. Bahkan juga terdapat dalil di dalam hadis Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Nah, ini juga merujuk bahwa apabila terjadi konsensus di antara umat Islam,
terutama ulama yang ahli, maka keputusan itu tidak mungkin menyesatkan. Dalil-dalil ini menjadi pijakan kuat bahwa ijma bukan hanya hasil kesepakatan manusia biasa, tapi memiliki legitimasi spiritual dalam Islam. Kemudian lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu syarat daripada ijma. Nah, tidak semua kesepakatan itu bisa disebut ijma yang sah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ulama mujtahid hanyalah ulama yang memiliki kemampuan ijtihad. Nah, syarat yang pertama itu harus ulama mujtahid. Hanya ulama yang memiliki kemampuan ijtihad atau menggali hukum dari sumber utama yang boleh ikut serta dalam ijma. Maka orang yang awam atau orang yang tidak termasuk verifikasi ulama mujtahid tidak boleh mengikuti atau tidak boleh berijtihad. Kemudian yang kedua, harus setelah wafatnya Nabi. Selama Rasulullah masih hidup, tidak dibutuhkan ijma. Kenapa? Karena wahyu masih turun, ijma hanya sah dilakukan setelah beliau wafat. Nah, yang ketiga, universal. Kesepakatan itu harus mencakup semua ulama mujtahid yang ada pada zaman tersebut. Kalau hanya sebagian, maka tidak bisa disebut ijma. Nah, beranjak selanjutnya yaitu yang keempat, harus ijma dalam urusan syar'i. Ijma hanya berlaku dalam urusan hukum agama, bukan dalam urusan duniawi seperti teknologi atau politik dan budaya. Nah, lanjut pada poin yang kelima, yaitu jenis-jenis ijma. Jenis-jenis ijma itu ada dua. Yang pertama, ijma sharih atau eksplisit. Para ulama secara tegas menyatakan persetujuan mereka terhadap suatu hukum. Ini adalah ijma yang paling kuat dan tidak bisa ditolak. Kemudian beranjak yang kedua, yaitu ijma sukuti, yaitu ijma secara diam-diam. Sebagian ulama menyampaikan pendapat dan ulama lainnya tidak menentangnya. Nah, itu adalah ijma sukuti. Diamnya para ulama dianggap sebagai bentuk persetujuan, tetapi jenis ini lebih lemah dibandingkan ijma sharih. Karena apa? Karena tidak adanya pengakuan eksplisit atau terang-menerang, secara terang-menerang. Nah, kemudian beranjak poin yang ke-6, yaitu contoh ijma. Ijma telah menghasilkan banyak keputusan hukum penting dalam sejarah Islam. Misalnya, ini contoh-contohnya, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Tidak ada ulama mujtahid yang menyelisihi hal ini. Ini adalah ijma yang paling jelas dan pasti, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber utama syariat. Kemudian keharaman zina dan riba. Meskipun bentuknya bisa beragam-ragam, para ulama sepakat atas keharamannya secara mutlak seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa ijma adalah hasil dari kesepakatan para ulama yang memiliki otoritas dalam Islam. Ia menjadi sumber hukum yang penting
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat, terutama setelah tidak adanya wahyu atau setelah Rasulullah wafat. Nah, ijma pula mencerminkan persatuan dan kesatuan pandangan para ahli dalam agama Islam dan menjadi bukti bahwa agama ini fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip yang kokoh. Ijma juga membuktikan bahwa umat Islam memiliki sistem hukum yang berkelanjutan dan tidak berhenti di zaman Rasulullah SAW saja. Dengan memahami ijma, kita belajar pentingnya kolektivitas, otoritas, ilmu, dan rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan hukum Islam. Nah, terima kasih. Itu saja tugas dari saya yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, silakan dari saya. Apabila sudah ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.